aja, Bun. Banyak binatangnya. Gak apa-apa kan Cici dimatiin? Hah? Ya ini binatangnya banyak. Udah gak apa-apa. Sana, kamu di luar apa di dekalese ya? Yang benar jalannya jalan. Pilih dia, kita hitung dulu makhluknya 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12 makhluk. Siapa yang belum join? Oke. Yang lain. Mukidi itu mempelajari hal yang gak jelas. Kalau udah tahu itu buat apa? Lightboard itu cuman pemanis anak-anak baru yang lagi on fire. Contoh kayak saya, anak baru fire. Jadi gimana caranya masuk lightboard? Ada anak di Facebook itu si Arion Setiawan atau siapa lupa saya. Saya gara-gara chattingan sama dia jadi kena polet saya, kebawa emosi pingin nomor 1 saya. Nggak perlu pelajari hal gituan Mukidi, kamu pelajari dulu gimana caranya kamu bisa di market. Di level 1 di peringkat dashboard profim belum tentu lihat. Jadi jangan kejar kalian di artis. Ya, nggak perlu buka baju, buka celana di umum, oke? Namun kalian cukup menjadi manajer artis ya. Itu logika dari bisnis. Ya, artis dia public figure, dia harus wow banget di media, mau seksi kayak apa kayak segala macam. Sama dengan dashboard, kita harus terlihat amazing banget dengan angka-angka yang fantastis. Namun aktualisasi belum bisa kayak ya. Five ya Kevin ya. Kevin itu withdrawnya itu 2 hari sekali karena udah sekitar berapa. Jadi perlu di dashboard ada, namun income-nya ini yang mengerikan. Kalau kayak Kevin ya edan lah. Kalau Kevin lah itu 2 hari sekali minimal dana masuk. Karena kenapa? Yaitu bisnis ya, berbeda dengan apa sih, ngejar pamor ya bahasa ini. Saya dulu pertama kali itu 1 kali di E8 itu bangga banget, tapi kebanggaan itu ternyata perlahan membuat kita sombong, membuat kita ini karena gak ada income lebihnya. Jadi kembangkan bisnis bagaimana kita mendapatkan income. Namun kalau tujuan buat learning gitu, buat buka edukasi ya bagus gitu, si berbayar gitu kan teman-teman nomor itu bagus. Namun kalau buka edukasi gitu, tapi ya ada kebanggaan tertentu. Udah ini Mukidi bahas yang gak jelas ya. Saya curiga kamu belakangan ini kamu sedang mempelajari ini profil karena karakternya udah terbaca ya. Jadi sebelum kamu bohong sama saya udah tak bohongin. Kita hitung dulu. 19 peserta yang lain izin ya. Nah, kita mulai aja ya teman-teman. Kita mulai dari pertanyaan teman-teman. Pertama ada pertanyaan siapa ini? Nah besok dulu ini salah apa benar saya? Benar ya pertanyaan si revisi ya. Nanti hapus. Buaya, berarti trigger ditemukan mulai BC terbentuk. Sudah ada turn code di satu area menjadi syarat mutlak tren akan reversal? Tidak. Bentar ya. Kita ke chart dulu ya. Semua pertanyaan teman-teman
ingat baik-baik ruangan pertanyaannya tadi ya, ada di sana. Dan itu akan terjawab semuanya nanti di materi dan analisa minggu besok, di besok Senin. Teman-teman silakan transaksi menggunakan E8. Oke. Di E8 ini teman-teman transaksi menggunakan modul dari bab 1 ya. Bagaimana teman-teman bisa terapkan bab 1 di E8. Teman-teman buat target sendiri ya. Dananya berapa di E8, maka buatlah target 10%-nya. Ya, drawdown-nya dan lain sebagainya. Oke, belum ada SOP. Ingat baik-baik ya, teman-teman, belum ada SOP. Teman-teman hanya belajar transaksi menggunakan apa yang teman-teman ketahui. Kenapa? Apakah ini perlu? Apakah ini penting? Kenapa nggak tidak langsung dikasih SOP? Oh, ya kan? Banyak pertanyaannya seperti itu, ya. Sama seperti siapa itu? Euro USD ya, udah dicek ternyata memiliki sekitar 4 channel, ya. Channel premium dan satu channel free yang buat promonya. Dan Om Agun udah dicek juga namanya siapa gitu, Om Agun tahu, udah dicek sama Kevin juga dan lain sebagainya. Intinya no komen, yang penting ruangan arsir kalau kita tidak ada yang terlibat finansial, itu aja udah ya kan. Itu dapatnya juga dari lain. Oke, kita lihat di market live. Tulis dulu teman ya, sebelum saya menjawab semua pertanyaan teman-teman, tolong tulis dengan baik-baik. Senin sampai Jumat besok masuk ke analisis. Oke, analisis seperti ini. Sebentar. Tanggal berapa berarti? 12 ya. Nah, analisis market hidup khusus ini ada videonya. Nah, videonya ini langsung di live streaming kan. Oke. Nah, analisis ini kita hanya beracuan dengan tren. Nah, tren yang teman-teman pelajari sebenarnya adalah tren reversal, tren continue. Tren lanjutannya apa? Itu adalah pola Dow teori ya. Ada HH, LH, namun itu belum dijelaskan secara spesifik. Teman-teman hanya baru mencari trigger terus kok. Apakah ini penting? Oke teman-teman, karena dari dua bahasa ini itu akan terjadi terbentuknya. Jadi teman-teman tahu, oh terbentuknya double top karena apa sih? Double bottom karena apa sih? Terbentuknya SBR, RBS yang ideal kayak di Google itu sebenarnya karena apa sih? Nah, teman-teman nggak pernah pelajari itu. Nah, ini pentingnya kita pelajari dari dasar supaya kita nggak bingung. Loss juga nggak bingung, profit juga nggak bingung. Gitu. Nah, gitu doang aja. Ya, so kita langsung ke materi, bukan materi, masih di realita. Oke, yang pertama, gimana cara kita mapping dengan realita yang sudah teman-teman pelajari selama ini? Meskipun saya pastikan mungkin hanya 10% yang paham, yang mudeng. Ya, itu sangat dimaklumi karena teman-teman juga baru melakukannya sendiri. Ya, kalau yang nggak melakukan, contoh kayak Mukidi yang nggak pernah kerjakan, itu ya paling dia yang bakal tinggal di kelas. Oke, next. Jadi sebelum kita masuk market, contoh kita mau masuk market di hari ini gitu ya. Ini spreadnya lebar banget, ada apa ya? Karena hari libur ya, nggak ada likuiditas gitu. Di daily, saya jangan ini market hidup ya. Nah, seolah-olah kita ke market mati dulu. Saya pingin pair apa ya? Dow Jones mungkin, Nasdaq aja ya. Oh, Nasdaq bentar lagi nyentuhin. Oke. Nah, di Nasdaq kita melihatnya itu di kayak gini teman-teman. PFD ya. Ingat baik-baik, tulis teman-teman. Sebelum teman-teman melakukan analisis, rubahlah time frame ke daily. Oke? Di daily, teman-teman perkecil dulu. Oke ya. Sudah ada gambaran, teman-teman tahu low-nya di sini, low-nya di sini, terus high-nya di sini. Ini hanya sebagai acuan kita mencari trigger. Oke. Terus nanti di SOP setelah analisis, teman-teman baru itu teman-teman akan berpikir keras. Kenapa? Karena teman-teman akan disodorkan materi realita yang sudah teman-teman pelajari. Oke ya? Disinilah babak seleksi dimulai ya. Kalau kemarin baru bilang 2 personil, 2 member, nah besok
realita benar-benar teman-teman diseleksi bakal lanjut atau tidak. Oke, karena itu membutuhkan keseriusan dalam belajar, bukan berarti teman-teman mengerjakan tugas, bukan, namun adalah tentang bagaimana cara teman-teman paham sampai paham materi yang diberikan, karena materi itu sudah teman-teman lihat sendiri realitanya di market. Cepetan. Rendah dan tertingginya di daily kita cari terendahnya, udah ketemu di sini ya kan, kita baca trennya dulu, tren reversalnya ini reversal beneran atau manipulation, koreksi maksudnya, atau memang lagi pembentukan tren baru reversal gitu, gimana ya bahasanya ya. Jadi poinnya gini aja, tren itu ada reversal dan continue. Oke, reversal tren ini yang sudah teman-teman pelajari di 1 minggu terakhir ya. Jadi reversal tren ini lebih condong ke bagaimana kita mengetahui momentum terjadinya reversal. Namun itu belum dijelaskan secara spesifik karena teman-teman baru melihat realitanya ketika di break, ya, ketika market melewati area trigger, melewati zona kosong, gitu kan. Zona kosong ini adalah area di mana likuiditas sedang diinput oleh bank-bank besar, oleh liquid provider. Oke, kita melihat ada low di sini. Oke, berarti close-nya di mana teman-teman yang kita cari? Berarti yang ini dong, ya nggak? Oke, triggernya supportnya di situ. Nah, karena ini di low, berarti yang kita cari supportnya teman-teman, ya. Kalau di low, supportnya harus yang paling low dong, close paling low. Nah, close paling low mana? Ini dong, ya nggak? Saya hapus saja, aku teman-teman bingung. Kita mulai dari awal. Oke, ya. Karena paling low, ya, low berarti kita cari 3 candle terakhir teman-teman, seperti ini. Oke, 1, 2, 3 ini ya, ini 3 candle terakhir gitu ya. Nah, kita cari dulu low-nya, kayak close low-nya di mana teman-teman? Close low-nya di sini teman-teman, ya enggak? Nah, oke, kita tarik. Nah, itu menjadi trigger. Alright, nah trigger ini biasanya berdampingan dengan pivot point, ya, pivot point. Oke, next kita cari resistennya teman-teman, ya. Resistennya itu ada di close candle tertinggi, ya. Candle tertingginya mana teman-teman? Kan harusnya 1, 2, 3 mundur, pokoknya ya mundur, jangan maju ngitungnya, ya. Loh, di ketiganya yaitu paling di bawahnya support gitu, berarti zona pembalikan, ya. Nah, udah kayak gini berarti hari besoknya kita langsung buy, ya, bisa langsung buy nahan floating minus gitu. Pas dulu saya menemukan ini pertama sekitar bulan berapa, 5 ya, itu nahan floating minus dulu ya, belum menemukan area entry yang ideal, tapi selalu profit. Namun itu dia, drawdown-nya hancur tapi nggak pernah loss, tapi drawdown-nya hancur. Nah, di situ adalah sangat berbahaya sekali, sangat beresiko kalau kita menggunakan margin yang kecil. Oke ya, so kita buat resistennya dulu, close candle ketiga. Jangan sebut resisten support, tapi ini untuk mempermudah saja, ini menjadi trigger, ya, ini trigger up. Oke, coba perhatikan market hari selanjutnya ya, menyentuh resisten, ya, sekarang hukumnya menjadi support, oke, dan langsung meledak. Nah, ini dia teman-teman, salah satu bentuk keunggulannya. Oke, namun ini dianggap belum terjadi teman-teman, ya, belum terjadi, nanti dulu. Nah, kita besok ke hari Senin kita lihat realita yang akan kita mapping hari ini. Jadi yang perlu teman-teman lakukan, tulis di buku teman-teman, saya perlambat penjabarannya supaya nggak terlalu cepat. Sebelum teman-teman melakukan analisis market, usahakan time frame dirubah ke daily, ya. Di candle daily teman-teman carilah trigger atas dan trigger bawah. Oke, kalau ini lagi tren turun, ini kan tren turun nih, ya kan. Nah, udah berarti teman-teman tinggal cari trigger bawah, ya kan, trigger bawah, ya.
3 candle aja, 1, 2, 3, ya. Apa yang harus dilakukan selanjutnya adalah mencari zona-zona correction. Ya, zona correction ini nanti kita rubah lagi time frame-nya. Jadi kita bermain time frame. Oke, ingat ya, belum sesi tanya jawab. Kalau ada yang komen ya berarti nggak memperhatikan ya orang jawaban atau pertanyaan kalian yang di atas saja belum dijawab. Ini apa lagi sih, Kai? Oh, oke, Kai, oke. Siap, Kai. Ayo. Siapa aja yang ikut live streaming? 19 Mark. Loh, ada Suryadi ya? Belum terlambat Suryadi. Jadi di TF Daily tulis dulu tadi ya. Jadi kalau kita ingin melakukan analisa, kita rubah dulu time frame-nya ke daily ya. Harus dirubah ke daily. Kayak gini. Contoh sederhana ya. Sebelum ini terjadi gitu ya. Contoh sederhana. Berarti kita kan melihat ini yang terendah. Itu ya. Kita pengen transaksi di sini, kita melihat ini yang terendah seperti ini. Terus kita buat triggernya close ke pertama. Nah, terus close ketiganya ini dong, kan hitungnya gini 1, 2, 3. Nah ini nggak bisa break trigger atas ya, balik Bandung. Udah simple sederhananya kan seperti itu ya. Ini di daily. Nah, jadi kita harus tahu low, high dari setiap time frame ya. Jadi kita bisa melakukan transaksi kapanpun sesuai keinginan kita, bukan sesuai keinginan kita. Maksudnya ketika market melakukan reaksi harga, ya ini kan market bereaksi, ya market nggak bisa nembus 13.226 gitu kan. So yaudah kita sell di sana ketika market melakukan reaksinya. Oke, kita ke penjabaran tadi pertama. Sebelum melakukan mapping, usahakan rubah ke TF Daily. Di TF Daily, carilah trigger low dan trigger high-nya. Oke? Ya, ini udah ditemukan triggernya. Oke? Ya. Nah, ini triggernya udah sesuai candle-nya. Candle pertama dan candle ketiga. Ya. Lalu, apa namanya? Kita rubah TF-nya. Oke? Ke TF 4 jam. Dari 4 jam, 1 jam. Nanti ada penjabarannya. Kita ke daily dulu. Di sini, kita harus mencari area potensial retracement. Nah, itu yang perlu ditulis. Mencari area potensial retracement. Ya, di mana retracement-nya, teman-teman? Teman-teman harus gunakan tools objek bernama Fibonacci. Tarik Fibonacci-nya, high and low. Dari 3 candle. Oke, di level berapa? 50. Ini ideal banget berarti. Ya udah, ledakannya indah gitu. Ya. Udah ditulis? Oke, kita delete. Pas banget si 50-nya bertepatan dengan trigger ya. Ya udah langsung naik ya. Ini gambaran singkat tanpa mencari turun codes ya. Oke, kita nggak boleh sombong di market. Kita perkecil ke TF 4 jam. Kita cari ada apa di TF 4 jam ya. Yang pertama kita di TF 4 jam nih gitu. Kita menemukan apa namanya turun code. Ada turun code kah? Ada mungkin? Gak ada turun code ya teman-teman ya. Ini no turun code ideal. Oke, kenapa? Karena nggak bisa di break. Oke, di break oleh trend. Nah ini namanya di break oleh trend. Tulis di buku teman-teman dahulu di topik turun code. Ya, ini kita melihat ada candle bearish di sini, ya kan? Pas sudah touch langsung tuh turun 4 jam tuh kan. Ini di candle ini touch langsung turun kan? Nah, kayak gini nih teman-teman, ini namanya bukan turun codes yang ideal. Kenapa? Ini sangat riskan sekali, sangat berbahaya, very riskan, ya, riskan banget. Kalau yang namanya turun code itu
kita cari sampelnya. Katakanlah ya, katakan ini candle bearish ini yang ini ya. Katakan ini yang ini. Nah, ini namanya baru turun quote. Kayak gini. Bam, seperti itu baru turun quote. Kenapa? Karena area turun quote, area penjualan di break satu candle. Kalau kayak gini namanya bukan break, teman-teman. Ya, itu zona di mana market trend sedang membentuk. Kalau zona tren yang membentuk itu candlenya itu lamban. Jadi bahasa kasarnya nih, kita bawa beban gitu. Kalau bebannya semakin banyak kan kita jalannya semakin perlahan ya. Semakin perlahan. Sama dengan market. Karena dia sedang membawa beban yang cukup berat. Untuk ledakan di minggu-minggu selanjutnya atau jam-jam selanjutnya atau hari-hari selanjutnya. Ya. Ini sangat berat. Dia udah mendapat penolakan. Ini kan di candle ini penolakan. Turun, baru dia naik. Manipulasi seolah-olah turun padahal break. Nah, ini disebutnya udah pada break nih di area turun quote. Bukan ya? Ini kan area turun quote-nya aja setinggi ini. Kalau kita sell layar terus sell sampai sini ya MC akunnya. Ya, jadi harus tahu di mana candle break. Contoh candle break mana? Ini candle break yang panjang-panjang. Kalau yang kecil-kecil namanya candle trend dan candle minor ya. Trend itu kan ada primary, secondary dan minor ya. Nanti ada pemahaman candle itu ada di kamus foreknya. Sebentar, ada yang kurang, saya belum nyeruput kopi. Tadi seharian udah nyusu, agak penting badannya. Oke, next. Ini berarti bukan turun quote. Oke, pahami ya? Nah, ini di 4 jam kita tidak menemukan turun quote, teman-teman. Ada nggak turun quote? Ada nggak kira-kira yang berpotensial gitu? Kita nyebut potensial akan menjadi turun quote. Coba kita lihat. Ada nggak kira-kira? Ingat? Mungkin colornya saya rubah dulu biar teman-teman nggak bingung ya. Karena saya biasa dengan dark mode lebih indah. So, bar naik saya rubah ke green, turun ke red. Oke, seperti ini aja mungkin. Bam, terlihat jelas ya. Oke, kenaikan ada green. Oke, penurunan ada apa mereknya? Ini turun quote. Yes, menemukan satu turun quote. Iya, turun quote itu berdampingan seperti ini teman-teman. Ideal. Ya, jadi satu candle besar, candle breakout ya, kita sebut candle breakout, jangan candle trend ya, menembus area penjualan atau pembelian ya. Kalau ini kan area penjualan di break ya, makanya menjadi turun quote. Kalau kita rubah, nah ini kan 4 jam ya, coba kita rubah ke 1 hours. Ada manipulasi tidak gitu kan? Tidak ada manipulasi teman-teman, ternyata memang langsung di break ya. Nah, kan ini 4 jamnya kayak gini, 1 2 3 4 kan, betul nggak? Apa salah saya? Nah, kalau salah kita rubah dulu low-nya, kita cari low-nya, turun quote ini low-nya di mana? Oke, nah, benar ya, berarti ini 1 2 3 4, berarti ini mewakili 4 jam. Oke, kenapa ini kok bikin shadow dia ya? Nanti kita terjebak dong, termanipulation gitu kan, ya nggak? Nanti kita bisa nge-sell aja nih di sini, di TF 4 jam kok gitu kan. Nah, tapi sebelum 4 jam ini terjadi kan kita udah tahu trennya di daily. Di daily ini sebagai primarinya teman-teman ya. Ya, mulai tuh ya, teman-teman nyambung otaknya, kenapa ada tren primari, sekondari, minor nih, baru nyampe di sini. Oke. Nah, di Google tidak ada penjabarannya bagaimana kita mengetahui tren secondary, primary, minor secara realita marketnya. Jadi anggaplah kalau untuk day trading, primarinya itu ada di daily time frame atau D1. Ya, kita mengetahui primarinya adalah up ya, karena supportnya di sini posisi ya. Nah, ini kan candle pertama ya. Nah, candle pertama, kedua, ketiga harusnya kan kalau tren turun yang benar harusnya kayak gini. Nih, kayak gini ini masih pelanjutan tren. Candle pertama support. Ya enggak?
Nih masih benar nih, ini pelanjutan tren, potensial pelanjutan tren, naiknya hanya koreksi. Nah, ya kan? Ini support, resistennya mana? Ya di candle ketiga. Nah, ini yang benar, ya kan? Ini lanjutan tren. Nah, kalau ini nah, ini candle pertama harusnya support. Karena di atas berarti jadi resisten. Ya kan? Candle ketiga. Candle ketiganya mana ini ya? Menjadi support. Berarti pembalikan indah nih ya, bukan koreksi lagi. Kalau koreksi ini kayak gini ya, candle-candle kecil. Namun ini udah muncul candle breakout-nya. Mana candle breakout-nya? Ini dia teman-teman, udah penolakan terus breakout. Tidak itu ya. Biasanya besok akan mengalami consolidation kecuali ada news ya. Nanti kita ke bab news. Yang penting kita paham dulu di sini. Ingat baik-baik. Jadi adalah primary. Oke, 4 jam adalah secondary. Sudah ditulis? 1 jam adalah minor trend. Oke ya, sudah ditulis ya. Oke, kita lanjut next. Kita delete semuanya. Oke, jadi poin yang harus ditulis oleh teman-teman tadi adalah mencari dulu primarinya, terus sekunderinya, terus minornya. Oke, kita rubah apa namanya mencari turun code dulu. Apakah turun code ini penting? Jadi nanti ada SOP nih teman-teman ya. Teman-teman boleh melakukan 2 transaksi. Di sell dan buy gitu kan. Yang penting itu adalah momentumnya, yang penting itu ada SOP-nya. Oke, dengan tanda kutip instant entry bisa ya. Namun kalau menggunakan pending order, saya sarankan harus menggunakan stop loss ya. Kenapa harus pakai stop loss? Terus balik dulu kan? Terus balik. Boleh. Maring deh. Mana Arifin? Lanjut teman-teman. Di nah apapun apa marketingnya Bunda lama-lama kabur semua. Nah ini namanya bukan turun code ya teman-teman. Ya meskipun ini candle bearish harus diingat ya. Meskipun ini menjadi turun code habis naik gitu terus di ini bahaya sekali. Kenapa? Karena tidak ada candle breakout. Ini candle breakoutnya manipulation, nggak satu candle ya. Kalau yang bagus itu satu candle dia bam tuh. Nah kalau kayak gini coba ya, apakah ini turun code? Kita kan berpikir ini turun code. Nah ya kan ini kan candle bearish yang ini. Loh kita udah nge-sell gitu kan karena di on sell tahu-tahu di break kayak gini kan terus dia turun lagi terus breakout lagi jadi kalau turun kok itu harus di breakout ya breakoutnya seperti apa seperti tadi di 4 jam oke ini turun code real turun code nah karena di breakout dalam satu candle. Nah, ini yang potensial akan menjadi pijakan yang ini. Ya. Kalau yang ini dan yang ini itu no good. Ya, kita bisa melihat di TMF minornya, lihat kacau balau marketnya kan. Meskipun kita sell tetap cuan, cuman ini sangat berbahaya. Ya, nanti ada konfirmasinya. Oke, nah, kita udah tahu tadi primarinya di daily, sekunderinya 4 jam, dan minornya di 1 jam. Oke, nah itu ke trigger ya pencarian triggernya. Oke. Ada nggak trigger di 4 jamnya kita apakah perlu mapping itu ya perlu teman-teman kita ke daily dulu di daily udah ketemu triggernya kayak gini kan tadi triggernya mana kita buat garis saja triggernya di sini ya kan dan di ini udah ya udah triggernya terus di 4 jam kita cari trigger juga nggak iya cari aja cari aja terendahnya mana nah,
Oke, 4 jam. Nah, ini dia. Kalau kita mencari trigger yang ini, posisinya marketnya di sini, terus di 4 jam, low-nya di sini, perlu nggak kita nyari triggernya? Nggak perlu, teman-teman. Karena kita udah tahu marketnya up dan gitu. Jadi secondary kita udah tahu marketnya akan naik, itu apa harus mencari gitu kan. Nah, ya udah kita buat aja trigger low, trigger high. Suara saya masih jelas? Oke, lanjut aja ya, lanjut dulu. Oke. Nah, di trigger ini ya, teman-teman. Di trigger 4 jam gitu, kita nggak perlu nyari. Kenapa? Ya karena ini udah jelas banget di apa ini nih, maaf ya. Nah, di 1 jam kan udah jelas banget gitu. Kenapa kita harus kesini nyari juga yang bawah? Kan nggak perlu. Oke, yang perlu kita cari adalah turun code-nya, teman-teman. Ya, karena turun code-nya ini menjadi pemicu penting. Oke, ketika kita bingung mau entry di mana gitu. Karena kita udah melihat trennya naik nih gitu kan. Kalau kita asal entry buy juga nanti floating minus dulu kan. Market kan ada turunnya untuk koreksi. Di setiap time frame juga akan mengalami perubahan. Ya enggak? Nah, ini di 4 jam nih kita melihat seolah-olah turun code kayak gini. Apakah ini turun code? Yang jawab turun code ya berarti nggak mudang. Turun code bukan. Kalau yang jawab turun code ini berarti nggak mudang loh. Ya, ini turun code memang masuk kategori turun code, namun tidak ideal. Ingat baik-baik apa yang saya berikan ke teman-teman. Teman-teman harus pelajari, carilah yang ideal. Ya, yang ideal kita tidak tunjukin ya. Meskipun market touch langsung terbang, habis break, bounce dulu, breakout, terus ini terbang, namun ini berbahaya karena bounce, makanya di sini nggak ada breakout yang signifikan. Ya kan ini kan nggak breakout candlenya tuh 4 jam, 4 jam, 4 jam kecil-kecil baru breakout. Coba kita cari turun code yang ideal yang benar-benar market langsung breakout. Mungkin apa? Ini mungkin ini dia teman-teman. Oke, kita mencari turun code. Ada turun code 4 jam? Nggak ada ya? Ada nggak? Tidak ada. Tidak ada, adanya instan demand. Oke, kita ke one horse mungkin seperti ini. Oke, ini ada turun code. Ini turun code ideal teman-teman ya, satu candle loh, sampai breakout ini ideal ya. Kayaknya ini materi ini paling saya tunjukin ke Vivi supaya disodorkan ke teman-teman ya enggak. Nah, ini ideal banget, makanya dia langsung memicu ledakan. Yus, beda dengan turun code trend ya. Turun code trend itu tidak di breakout oleh candle ya. Tadi udah ada contohnya turun code trend, ada nggak ya? Ini yang atas nih ya enggak. Serem nih. Nih. Nah, ini ya. Nah, kalau market turun ya di area ini kan area sebelum menjadi turun, kok ini masih menjadi area sell kan? Di area sell, tapi melebihi area sell, hati-hati teman-teman. Hati-hati. Itu artinya whack. Whack ini udah saja area ini supply ya. Ini masuk ke dan ini whack. Whack itu lemah, yang artinya potensial di break.
Mana potensialnya? Nih udah turun, naik lagi, diretes lagi kan. Nah ini yang bahaya seperti ini, yang whack ya, kategori whack. Kita bisa tahu, ya kita bisa tahu lah, mata kita bisa melihat dengan jelas areanya di seolah-olah di breakout karena ada shadow lebih. Kan itu kelihatan di mata kita. Masa kita hal kayak gitu nggak tahu? Ya kan? Itu sederhananya. Setelah itu market manipulation dan turun. Turun yang benar-benar turun indah. 2 candle baru terbang. Oke, terbang dan turun. Nah, nanti kita cari dulu kenapa terbang, kenapa turun. Nah, ini turun kode teman-teman. Ini turun kode ideal ya. Kenapa ini bisa disebut turun kode teman-teman? Ada yang tahu? Lihat, marketnya bisa close di bawahnya turun code. Yang artinya area itu cukup kuat ya. Nah, oke. Ini ya. Nah, yang artinya market nggak mampu close di bawah turun code. Ini kenapa lagi? Pokoknya market nggak bisa close di bawah turun code. Yang artinya area ini area pembelian yang cukup kuat. Oke, apakah benar-benar kuat ya? Kita rubah ke daily. Bam, wow, kan? Memicu ledakan harga. Oke, kita cari ini kenapa meledak? Adakah turun code di sini? Oke, itu ada instant demand teman-teman. Kenapa ini meledak? Karena ada instant demand. Kenapa saya hafal ada instant demand? Karena di sini saya melakukan buy. Ya, kita cari instant demand ya. Kita rubah ke 1 hours di minor trendnya kita cari. Oke, sebelum mencari biasakan dulu di TF daily. Seperti ini. Oke, kita melihat di sini yang terendah. Ya enggak? Terendah. Oke, kita buat triggernya. Close candle pertama. Oke. Tuh, open marketnya nggak bisa di bawahnya trigger. Oke. Kalau di bawahnya trigger, potensial risk. Oke. Terus di candle ketiga close-nya. Oke, di sini close-nya. Ini trigger teman-teman. Ya, kan 3 candle. Ya enggak? 1, 2, 3. Nah, kita akan transaksi di sini, gitu kan. Terus saya kirim gambarnya apa enggak ya di sini ya? Kayaknya kirim gambarnya deh di grup. Oke. Sorry, maaf, ke 4 jam dulu. Oke. Di 4 jam kita melihat di sini. Oke. Oke. Di sini ada trigger. Oke. Ini di sini ada 1, 2, 3 berarti di sini triggernya. Oke. Nah, nggak jadi trigger yang ideal ya. Karena penurunan dulu terus dia menguji area apa ini namanya, sebentar di daily. Oke, jadi kita rubah dulu, yang daily warnanya saya kasih black ya, biar kelihatan ini triggernya mananya gitu. Oke, di primary belum terbentuk akan ada kenaikan ya. Itu rawan sekali kita melakukan buy ya, karena kan trigger belum di break ya. Dan kita posisinya di sini, jadi kita belum tahu market akan naik atau turun kan, betul nggak? Karena belum ada break salah satu trigger. Oke, yang merah itu adalah 4 jam. Oke, nah di 4 jam perlu kita lakukan? Ya tidak perlu, karena di 4 jam ini sudah berada di areanya ya, udah di area primary ya, sekundarinya berada di area primary, itu tidak perlu dilakukan. Namun yang perlu kita lakukan adalah mencari turun codes ya. Oke, kita cari turun codes yang di 4 jam. Bam. Seperti ini, ada turun codes nggak? Nggak ada ya teman-teman ya. Di antara ini nggak ada turun codes. Mana? Ada turun code kah? Nggak ada. Ingat, turun codes itu selalu candle tertinggi setelah kenaikan minimal 3 candle. Ini area supply ya. Kalau di break menjadi turun codes. Nggak jadi turun codes. Kenapa? Karena udah dicoba dan langsung turun ya. Turun
terus naik di breakout, terus turun, naik lagi. Nah, meskipun ini hukumnya turn cost, namun tidak turn cost yang ideal ya. Kalau turn cost yang ideal, saya melakukan pending order. Namun kalau nggak ideal seperti ini, saya nggak berani melakukan pending order. Jatuhnya kayak hari Jumat ya, akun saya bisa polep ya. Setelah saya verifikasi si gold ini, saya ingat banget kenapa saya kemarin hari Jumat bisa kena polep. Ternyata saya melakukan kesalahan fatal. Ya, yang pertama saya rubah di 1 jam. Oke, ya di 1 jam pagi-pagi nih marketnya udah buy. Cuma saya ketinggalan momentum teman-teman. Ya, namun itu PO pas saya buka lagi kasusnya telusuri. Sebentar jangan pakai ini nanti teman-teman bingung. Pas saya telusuri, nah ini dia. Close-nya ini ya. Close candle pertama ya, terus close candle ketiga. Nah, ini ketiganya ya berarti ya. Oke, kita tarik ke sini. Oke, seperti itu ya. Ketika saya mau transaksi di sini, ya, disinilah ini ya, saya kena cut loss. Saya melakukan cut loss meskipun habis cut loss marketnya turun, ya udah bodo amat. Itu bagian dari risk and reward money management, kedisiplinan ya. Itu teman-teman akan diuji oleh marketnya di situ. Nah, karena kata guru saya, kita sebagai trader yang tidak berani melakukan pilihan ya, trading itu kan pilihan ya, kita akan melanjutkan transaksi atau tidaknya, artinya kita belum memiliki jati diri di market. Oke, yang pertama ini belum ada signal nih pagi-pagi ternyata signalnya bullish dengan konfirmasi ya, konfirmasinya black pagi-pagi jebret, kok nggak bisa ya breakthrough namanya trigger naik. Tapi saya bangun agak siang nih, jeleknya kalau bangun siang kayak gitu tuh ya. Bam, oh naik, aduh udah ini bullish. Nah ternyata saya melakukan PO teman-teman. PO-nya di mana? Ini dia. Oke ya, saya melakukan PO tidak di area saya. Kenapa? Karena di atas, makanya saya selalu sarankan transaksilah di primary, jangan di secondary. Kalau 1 jam kan secondary kan. Nah, bam, kita rubah sini ke sini. 3 candle dari atas, sama aja kita mencari trigger. Mana triggernya? Ini dia teman. Trigger atas kan, candle pertama, terus candle ketiga. Oke ya teman-teman. Nah, di sini saya terkecoh dengan breakout bearish teman-teman ya. Saya terkecoh sama breakout bearish ini, kesalahan paling fatal ya, dan ini akan menjadi pelajaran cukup penting dan teman-teman juga bisa ambil hikmahnya. Ini nggak boleh teledor sama sekali ya. Di sini saya melakukan PO di 50. Oke. Kesalahannya di mana? Bisa terlihat. Kesalahannya sangat amat terlihat. Saya kena tuh. Oke. 1 ya kan, 2 ya kan, 3. Setelah breakout, ini kan breakout ya kan, ada retracement nggak teman-teman? Tidak ada retracement teman-teman. Nah ini PO belum dihapus teman-teman. PO di sini nih belum dihapus 1720. Ini belum dihapus sama saya. Oke. Dan endingnya market reversal. Ya kan? Nanti ada di TF 4 jam juga terjadi bahwasanya kita harus melakukan buy ternyata. Kenapa? Karena setelah breakout tidak ada retracement. Hukumnya apa kalau nggak ada retracement? Pembalikan. Nah, meskipun sebenarnya ini floating profit saya bisa kasih SL plus, dan bodohnya saya ini pas jam-jam ini saya tidak memasang SL plus. Oke, itu kebodohan yang sangat amat fatal dan itu jangan sampai terjadi di teman-teman. Oke, ingat ya hukumnya. Kalau setelah break, ini kan di break, bam, ya kan triggernya
Ada retrenchment nggak? Tidak ada. Oke. Terus ada instant supply nggak? Nggak ada, teman-teman. Nggak, ini bukan area supply, teman-teman. Area supply apa? Candle bearish paling atas. Ini kan candlenya bullish yang paling atas. Aduh, bodohnya Santo dari situ saya pikir udah cut loss. Ternyata cut lossnya berlebihan, teman-teman. Hingga akhirnya lebih $6 atau $7 hingga akhirnya polet. Oke, no problem. So itu udah polet. Habis cut loss turun ya. Yaitu salah satu bentuk dari resiko ya. Namun bisa dipastikan kalau saya nggak patuh terhadap SOP dan sistem yang saya terapkan, bisa saja marketnya breakout terbang. Nah, saya tidak mau kayak senior saya yang trading udah berbulan tahun masih bisa ngalamin MC. Bersyukur saya selama trading baru MC 1 kali. Ya, coba berkaca ke diri teman-teman yang udah lama trading, kalau masih sering MC karena satu, tidak mau rugi, tidak patuh dengan sistem yang sudah dibangun. Kalau saya berani rugi, namun saya tidak hancur lebur lagi seperti senior yang lain. Itu perbedaannya di situ saja sih. Kalau kita disiplin sama tidaknya, pasti ada perbedaan. Oke, next. Absen dulu, makhluk ya.